Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat deh. Alhamdulillah, Masya Allah. Biar ini Mila terlihat berseri-seri. Iya karena Lagi happy? Alhamdulillah karena memang sekarang juga lagi istirahat dulu, lagi detox dari sosmed juga. Terus kegiatan-kegiatannya juga kayak lebih bermanfaat gitu, kayak baca buku, terus ikut volunteer juga, banyak-banyak kegiatan, terus juga sering me time kayak masak-masak, berenang. Oke. Alhamdulillah ya, Masya Allah saya ikut senang di hari-hari belakangan Mila lebih ke membatasi diri pada media sosial gitu ya. Lalu diganti dengan aktivitas lain gitu ya, banyak olahraga mungkin masak gitu ya, kan renang olahraga ya, bagus sekali gitu ya. Tapi gimana nih melewati hari-hari tanpa handphone, tanpa media sosial, rasanya bagaimana? Apa yang berbeda? Aku ngerasanya kan biasanya ya kalau misalnya kenapa sosmed, karena memang kan kita itu terus melihat apa ya, orang-orang tuh pencapaian kayak main ke sini, main ke sana gitu. Terus juga story IG juga kan bikin kayak teman-teman gitu ada pencapaian apa. Jadi ke sayanya tuh ngerasa aku teh apa ya, kok kayak gini-gini aja gitu hidup teh. Padahal sebenarnya kan apalagi setelah mengikuti konseling kayak lebih banyak loh yang perlu disyukuri gitu di hidup aku ini. Nah, maka dari itu aku off sosmed itu biar nggak membandingkan hidup diri aku dengan orang lain. Terus kerasanya ya jauh lebih ringan, terus juga tenang, nggak overthinking gitu. Oke, jadi salah satu alasan Mila off dari media sosial adalah ketika melihat pencapaian orang, lihat status orang, kadang belum tentu juga statusnya ini Benar gitu ya, gitu benar ya. atau tidak, tapi Mila ke distract bahwa selalu ngebandingin diri gitu ya ketika Iya. lihat di media sosial gitu. Jadi memutuskan untuk off dulu gitu ya, agar ini jauh lebih tenang, dan ternyata hasilnya memang jauh lebih rileks, jauh lebih tenang ketika memang meng-off dari media sosial tersebut gitu, karena merasa bahwa Mila ternyata jauh lebih positif ya ternyata gitu ya, kalau tidak membanding-bandingkan diri terhadap orang lain gitu ya. Bagus. Nah, kalau boleh saya tahu dikerjakan tidak homeworknya? Kerjakan. Coba saya lihat. Saya lihat dulu ya. Oh ya, kebetulan di rumah tuh udah membaik keadaannya. Oke, alhamdulillah. Jadi kayak untuk akhir-akhir ini nggak banyak ke distract dengan hal-hal rumah karena di rumahnya udah membaik. Sekarang alhamdulillah kondisi rumah jauh lebih baik, jadi Mila juga kondisinya mendukung gitu ya pada keadaan situasi di rumah. Iya. Sebentar. Baik. Ini takutnya ada salah dalam penskalaan yang Mila pahami. Penskalaan ininya dari 0 sampai 10-nya, 0-nya apa? Enggak apa-apa. Jadi yang nolnya itu tuh di kan yang atas tuh. Iya, takutnya ya takut pas kemarin di sesinya juga ada kesalahan dalam skalaan, atau memang jadi tergantung skalanya sih sebetulnya. Yang penting mempercayai pikirannya, seberapa percayanya ada penurunan gitu. Atau dalam artian penurunan dalam skala, ada kenaikan dalam ininya gitu, feel-nya gitu. Jadi yang atas tuh itu tuh kan seberapa mempercayai. Nah, itu percayanya tinggi gitu, percaya banget gitu. 0
nolnya tuh nggak percaya, terus 10 percaya banget. Oke, berarti betul ada di Iya, skala 6. iya. Nah, terus yang di bawahnya kan setelah melakukan ya yang diucap-ucap Oke. itu seberapa tidak mempercayainya Oke. gitu, kayak nolnya sama kayak tadi skalanya, nolnya tidak mempercayai, 10 sangat mempercayai. mempercayai. Ya, jadi aku turun gitu. Oke, bagus. Kalau seberapa tidak nyamannya? Kalau tidak nyamannya aku tuh awalnya kan sama nol udah tidak nyaman, terus 10 itu tuh nyaman sama pikiran itu. Oke. Sebentar ini mah enggak, aku salah. Kalau 10 tuh tidak nyaman, terus 0 tuh udah nyaman gitu. Kebalik gitu sama yang tadi di atas kan, tadi mah di atas 0 tidak mempercayai, terus 10 mempercayai. Nah, kalau yang tidak nyaman mah yang 0 tuh udah nyaman gitu, udah ngerasa fine-fine aja. Dan tapi 10 kalau 10 sangat tuh tidak nyaman. Iya, sangat tidak nyaman gitu. Oke, bagus. Oke, berarti yang penting intinya ada kenaikan gitu ya, maksudnya kenyamanannya yang awalnya merasa sangat tidak nyaman dan sudah membaik gitu ya. Gitu. Soalnya kan di sananya tuh tidak ada keterangannya, jadi iya, aku tuh betul. bingung gitu. Gak apa-apa. Ya, yang penting tergantung bagaimana kita memahaminya itu gitu ya. Iya. Jadi penskalaan dari 0 sampai 10-nya tidak ada dikasih keterangan 0 apa dan 10 apa gitu ya. Jadi aku teh udah sepemahaman sendiri. Oke. Baik. Kita taruh dulu di sini. Nah, kita lanjutkan ya, kita review atau evaluasi dari tugas rumah yang sudah dikerjakan. Nah, bagaimana nih pengalaman Mila mengamati pikiran selama beberapa hari terakhir ini? Oke, setelah mengamati pikiran gitu, ya benar kayak pas diajarkan di sesi kemarin bahwa ya pikiran itu ya sekedar pikiran doang gitu, belum ya buktinya itu harus konkret gitu kalau emang benar gitu bakal itu terjadi. Terus setelah itu aku tuh jadi apa ya, lebih ngerasa jadi manusia yang sempat kepikiran sebentar gitu, tapi setelah itu ya udahlah gitu, bodo amat gitu. Jadi sekarang tuh aku jadi ngerasa jadi manusia yang gak benar-benar apa-apa tuh dipikirin, tapi ya udahlah, flow gitu. Oke, Masya Allah. Jadi pengalamannya Mila sekarang sudah bisa berpikir bahwa pikiran adalah pikiran. Ternyata memang sebuah pikiran itu pengen dipercayai sebuah kebenarannya harus ada data yang konkret gitu ya. Lalu sekarang ketika memiliki sebuah pikiran, Mila tidak terlalu banyak memikirkan itu, lalu lebih ke ngeflow. Wah, Masya Allah. Lalu kemudian nih, pikiran apa nih yang sering muncul? Oke, kemarin tuh ada kejadian dimana kan aku lagi obsosmed juga, jadi aku tuh memang sering gitu, cukup sering untuk berenang gitu. Nah, terus di situ tuh memang gak banyak orang, jadi emang itu tuh kolam berenangnya sepi karena dekat rumah juga, jadi di kampung-kampung gitu. Jadi memang aku ngerasa kesana tuh itu apa ya, kolam berenang milik aku karena gak ada siapa-siapa gitu, jadi cuma aku doang pribadi gitu. Iya. Nah, terus gak lama dari situ ada ibu-ibu. Ternyata itu tuh kayak 3 keluarga gitu, tapi suami istri lah, pasangan suami istri. Mereka ke sana dan mereka juga disarankan fisio sama dokter fisionya itu untuk rajin berenang karena ada masalah di punggungnya gitu lah ya. Terus aku di situ tuh agak kepikiran overthinking gitu. Aku sampai tua bakalan kayak gitu nggak ya? Kayak setiap hari tuh, maksudnya ada jadwal harus berenang, terus juga ada fisio. Aku nggak mau kalau misalnya nanti pas tua tuh aku ngerasain kayak gitu harus terus berobat. Terus di situ aku kepikiran kayak pikirannya tuh kayak aku tuh sebenarnya bisa sembuh lagi gak sih, kayak ya biasanya kayak aku bisa sembuh nggak. Sempat itu aku benar-benar lagi berenang ngeliat ibu-ibu, terus aku tuh ditanya orang mana lah yang kayak gitu loh, basa-basi. Terus habis itu mereka tuh apa yang menceritakan bahwa kejadiannya seperti itu. Aku tuh sempat bener-bener istirahat dulu, terus mikir gitu, ya aku bisa sembuh gak ya overnya. Semuanya tuh bener-bener aku tuh mikirkan masa depan aku tuh bakal kayak gimana. Cuman setelah itu
aku ingat kayak ya udahlah, itu mah cuman pikiran aku aja, kayak skenario yang emang dibikin sama otak aku sendiri gitu. Kayak terus abis itu kan aku ini juga lagi berusaha, lagi berenang, lagi mengusahakan ketika aku nanti udah dewasa, udah punya keluarga tuh nggak merasakan kayak mereka gitu. Ya udahlah, bodo amat itu mah, nanti mah gimana nanti. Yang penting aku fokus sekarang, aku ini lagi berenang gitu. Baik. Jadi pikiran yang sering muncul pada Mila kemarin-kemarin adalah ketika kejadiannya di kolam renang gitu, dan menjadi kepikiran gitu, gimana ya aku bisa sembuh nggak ya, karena melihat memang seorang ibu-ibu pasien yang sudah tua gitu, dan lalu kepikiran bahwa aku ketika sudah tua nanti nggak mau seperti beliau, aku nggak mau fisioterapi, jadi sudah overthinking duluan gitu ya. Oke, itu cukup mengganggu Mila ya karena dari kejadian itu. Iya, lumayan. Lalu apa nih yang Mila pelajari dari latihan melihat pikiran sebagai pikiran itu? Oke, yang aku pelajari tuh ya kayak gimana ya, hidup ini tuh aku ngerasanya jangan terlalu memikirkan nanti gitu, nantinya kayak gimana, karena kan kita nggak tahu ya nanti tuh takdir tuh bakal ngebawa kita tuh kemana gitu. Karena kan gini ya, aku tuh berpikir bahwa setelah latihan itu tuh kita tuh hanya berencana loh, hanya bisa merencanakan kehidupan ini gitu. Soal takdirnya kayak gimana, ya itu mah yang maha kuasa gitu, yang bisa kayak menentukan arahnya tuh ke sini. Cuman kayak kita tuh hanya bisa berencana gitu. Dan soal nantinya rencananya akan sesuai atau tidak, ya berarti kita harus kayak menyiapkan ruang ikhlas, ruang kecewa gitu kalau misalnya jalannya tidak sesuai apa yang kita rencanakan gitu. Nah terus dari situ juga aku tuh kayak mempelajari bahwa sesuatu tuh gak harus terlalu benar-benar dipikirin nanti tuh gimana ya, bakal gimana ya, kayak aku tuh bisa nggak ya, aku tuh ini nggak ya, ya udah itu mah soal hasilnya mah ya gimana nanti lah, yang penting aku sekarang udah berusaha, udah kayak gimana ya, udah kayak memperjuangkan kehidupan yang membuat aku tuh nanti nggak kesusahan gitu. Bagus. Yang bisa Mila pelajari dari melihat bahwa pikiran sebagai pikiran adalah bahwa pikiran itu tidak bisa kita tolak, dan pikiran itu akan ada hal yang dipikirkan, akan tetapi Mila sudah bisa berpikir bahwa hidup jangan terlalu memikirkan nanti, karena yang penting kita sudah berusaha saat ini, apapun yang terjadi nanti itu sudah berada dalam kehendaknya gitu. Jadi ketika melihat pikiran dalam sebuah pikiran bahwa Mila lebih ke menjadi pengamat di dalamnya, yang penting Mila sudah memberikan yang terbaik apa yang Mila mampu saat ini, mengoptimalkan apa yang bisa, dan kemudian mengembalikan padanya, dan tidak perlu menjadi sebuah pikiran yang perlu dipikirkan gitu. Bagus. Lalu apakah ada perubahan dalam cara merespon pikiran yang mengganggu itu? Ada. Biasanya ya, kayak aku tuh overthinking kan, biasanya kan aku kalau overthinking tuh cari-cari bukti gitu ya di sosial media. Nah sekarang mah kayak kalau misalnya overthinking terus ya udahlah gitu. Aku tuh bener-bener kayak sekarang tuh emang ya aku tuh nggak bener-bener bodo amat gitu sama kehidupan aku. Cuman kayak kata ya udahlah itu mah cuma pikiran doang. Nah itu tuh sekarang udah sering nempel gitu, sering terjadi ketika aku tuh overthinking gitu. Bagus. Berarti ketika perubahan cara meresponnya adalah ketika dari sebelumnya overthinking langsung nyari validasi gitu ya di media sosial, nyari pembenaran, oh iya apa yang saya pikirkan dibuktikan di media sosial, nyari internet gitu ya, dicari jawabannya gitu ya, seperti itu. Kalau sekarang ketika overthinking ada dalam pikiran, udah lewat gitu, selesai gitu. Bagus. Nah sekarang kita mencoba untuk memetakan pikiran dan perasaan Mila ya. Coba sekarang identifikasi sebuah situasi. Sekarang saya ingin Mila mengingat satu situasi yang akhir-akhir ini terasa sulit atau membuat Mila tidak nyaman.
Lalu ini mau sambil memejamkan mata biar Mila lebih ini ngeflow atau bisa sambil seperti ini? Bisa seperti ini. Oke, bisa berarti. Oke. Nah, situasi tersebut nih bisa berkaitan dengan keluarga, perkuliahan, pertemanan, atau hal lain yang cukup mengganggu pikiran Mila. Tidak perlu memilih masalah yang paling besar atau yang paling berat. Cukup pilih salah satu situasi yang cukup mewakili pengalaman Mila saat ini. Lalu sekarang, ketika Mila berada dalam situasi tersebut, pikiran apa nih yang biasanya muncul? Kemudian, perasaan apa yang biasanya Mila rasakan saat itu? Jika Mila memperhatikan tubuh Mila, sensasi apa nih yang muncul? Apakah ada ketegangan pada bagian tubuh tertentu, sesak, atau perubahan tertentu yang Mila rasakan? Nah, dan ketika semua itu muncul, apa nih yang biasanya ingin Mila lakukan? Oke, skip dulu ya jawabannya. Mila sudah ada jawabannya? Sudah ada. Nah, sekarang saya ini anggap saja ini bagian dari sticky note yang harus Mila isi ya. Oke. Nah, coba dipegang dulu. Nah, sekarang setiap pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan dorongan yang tadi Mila sebutkan, tuliskan pada sticky note tersebut. Nah, atau tuliskan pada sticky note yang berbeda gitu ya. Nah, lalu coba lihat sticky note itu nanti taruh di sini ya sticky note-nya. Nah, lalu perhatikan apa yang sudah Mila tuliskan itu. So, tuliskan dulu. Misal ada pikiran tentang ketegangan, rasa cemas, atau dorongan apapun itu dalam diri Mila yang merasa tidak nyaman gitu ya. Atau pengalaman lainnya. Jangan lupa ya, itu di sticky note-nya pikiran, perasaan, sensasi tubuh. Tuliskan pada sticky note yang berbeda. Perasaan. Ya, pikirannya bagaimana, perasaannya bagaimana, dan sensasi tubuhnya bagaimana. Tadi pikirannya kayak gimana, perasaannya kayak gimana? Terus? Pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh. Kalau ini kosong? Ya, nggak apa-apa. Cap, seadanya Mila. Oke, boleh. Pikirannya yang mana? Ini. Coba pikirannya yang ini, perasaannya? Perasaannya
ini, Mm-mm. terus ini. Ini sensasi tubuhnya ini ya. Mm-mm. Oke, baik. Nah, pikiran, perasaan, sensasi tubuh. Oke. Maaf, boleh saya bacakan? Aku kalau jadi teman itu gimana ya? Ya, worth it gak ya orang temenan sama aku gitu. Kok pertemanan aku gini terus gitu ya. Terus perasaannya cemas, deg-degan, nyeri di bagian dada, sedih. Sensasi tubuhnya pusing, lemas kaki, nyeri dada. Oke, baik. Nah, sekarang coba Mila perhatikan satu persatu. Perhatikan pikiran tentang rasa yang sudah Mila tuliskan ini ya. Kalau jadi teman itu gimana ya gitu ya. Worth it gak ya orang sama apa ini? Temenan sama aku gitu, dan itu ada satu lagi ya. Lalu kemudian ada rasa cemas gitu ya. Ada deg-degan di bagian dada gitu ya. Lalu kemudian ini sensasi tubuhnya pusing gitu. Terus lemas kaki, nyeri dada. Nah, sekarang coba Mila luangkan waktu untuk melihat semuanya tanpa berusaha menghilangkan atau mengubahnya. Ya. Ketika Mila melihat semua sticky note itu, menurut Mila, apakah semua sticky note tersebut adalah diri Mila? Tidak. Jawabannya tidak ya? Atau justru Mila adalah orang yang sedang memperhatikan seluruh sticky note itu? Ya. Iya. Lalu, jika pikiran, perasaan, dan sensasi itu dapat Mila amati, maka siapa yang sedang mengamatinya? Saya. Mila gitu ya. Oke. Saya gitu. Oke, baik. Sekarang coba identifikasi lagi ya. Saya coba tuliskan nih. Situasinya apa? Satu-satu dulu. Situasinya pas Situasi yang ini dari mengidentifikasi dari sticky note ini. Tuliskan. situasi pas. Iya, yang membuat Mila tidak nyaman ini. Salah satunya apa? Saat pas aku tahu bahwa teman-teman aku mau pergi ke Ciremai, tapi tiba-tiba dan bilangnya ngedadak, terus kayak gak ada cacicu gitu ke aku. Ya sekelas Ciremai itu gunung yang tertinggi di atap di Jawa Barat itu, masa ngedadak cuman sehari doang ya nggak mungkin. Oke. Berarti situasinya saat teman-teman pergi ke Ciremai. Ya. Apa yang Mila pikirkan? Yang aku pikirkan kayak ya gitu, kayak aku tuh sebenarnya kok nggak diajak, aku tuh worth it gak sih? Apa tuh mereka tuh ada masalah gitu ya kalau aku ikut? Ya emang sih ya Teh, sebenarnya kalaupun aku diajakin juga aku nggak akan ikut. Pasti kan nanti bawa-bawa carrier gitu. Yang pasti itu bikin punggung aku makin sakit dan kayak takutnya kenapa-kenapa. Tapi aku tuh pengennya mereka tuh ada basa-basi gitu ke aku. Mila berpikir aku worth it gak sih temenan sama mereka itu gitu. Lalu perasaannya bagaimana? Sedih. Terus juga overthinking. OVT. Iya, deg-degan. Soalnya kayak ya takutnya aku tuh ada kurangnya, atau kayak pernah bikin sakit hati mereka atau kayak gimana gitu. Oke, ada lagi? Sudah. Ya sudah. Oke, sensasinya gimana tuh yang dirasakan pada tubuh? Ya, sensasinya tuh kalau aku benar-benar overthinking banget, aku tuh nggak tahu kenapa kaki aku tuh kerasa lemes gitu. Suka ngerasa kaki lemes ya? Iya, susah gimana ya, kayak nggak tahu ya, lemes gitu, kayak mager gitu buat jalan teh. Terus juga aku tuh kalau ada yang benar-benar bikin aku sakit hati tuh suka sakit dada kayak sakit banget gitu. Terus kan itu pasti kayak overthinking gitu. Nantinya tuh aku bakal pusing gitu. Oke. Setelah itu, lalu kemudian tindakannya apa ini yang suka Mila lakukan? Ya, tindakannya aku tuh sering kalau udah kayak gitu kayak mungkin menarik diri ya. Soalnya kayak kalau misalnya aku
paksain buat lihat HP, kayak itu tuh ngebuat aku impulsif buat nyari tahu semuanya gitu, kayak nyari tahu bukti-buktinya gitu. Iya kayak eh, apa ya, kayak stalking semuanya dari mulai TikTok, IG, WA, semuanya pokoknya. Nah, jadi kayak kalau tindakan udah kayak gitu, udah overthinking, aku tuh menarik diri aku tuh buat kayak udahlah gitu. Aku kayak mencoba buat menghindari orang-orang terlebih dahulu. Ada nggak situasi yang lain selain ini? Ada lagi? Pernah pas kemarin situasinya tuh pas temen aku tuh lagi ikut skincarean gitu ya di rumah aku gitu. Jadi dia tuh dari Unsil ngelihat apa ya, kayak dari Unsil ke sini ke rumah aku buat main, ngajakin aku main gitu. Nah, terus dia tuh ikut kayak ngapus make up, sholat, dan skincarean lagi, make up lagi gitu. Terus dia tuh ngelihat satu barang yang itu tuh aku benar-benar apa ya, sembunyiin gitu dari orang-orang, tuh orang-orang nggak boleh lihat, tapi aku tuh lupa malah disimpan. Kan meja belajar suka ada kacanya tuh. Nah, aku tuh malah disimpan di depan kaca itu ya, otomatis kalau orang skincare pasti bakal ngelihat benda itu. Nah, terus aku tuh nyadar-nyadar pas setelah dia selesai semuanya gitu. Terus aku tuh mikir, aduh gimana ya tanggapan dia, aku bakal dianggap teman yang kayak gimana ya. Terus kayak, aduh dia bakal nganggap aku tuh teman yang banyak gaya nggak ya, aduh gimana ya. Nah, terus sensasinya itu ya itu sempet overthinking juga gitu. Tapi ya dari situ tindakannya aku tuh ngerasa justru itu malah kayak nggak kayak impulsif kayak gitu, tapi aku tuh kayak ya udahlah bodo amat, toh dia juga yang bener kayak gimana ya, kayak aku mikirnya semuanya kayak aduh gimana ya, tapi ya itu kan skenario yang aku bikin gitu. Ya udahlah gitu. Sekarang mah fokus main aja, kan mau main gitu. Perasaannya gimana kalau gitu? Deg-degan gitu. Terus agak sedikit cemas, aduh gimana ya gitu, overthinking juga gitu. Sensasinya gimana? Ya jantung makin deg-degan gitu. Jantung berdebar gitu. Iya, berdebar, tapi udahlah, nggak lagi gitu. Tindakannya? Tindakannya awalnya overthinking, tapi kayak dipikirin gitu, sempet rest dulu gitu diri aku tuh buat nggak lanjut siap-siap. Cuman dari itu bodo amat. Tindakannya bodo amat gitu ya. Iya, soalnya ya itu aku inget sesi kemarin, kata teteh, pikiran hanya lapisan. Oh ya udahlah. Ada lagi nggak apa yang tadi disebut, yang tadi kejadian di kolam renang itu? Iya juga itu gitu. Nah, itu mah situasinya gara-gara aku tengah lihat ibu-ibu banyakan sama bapak-bapaknya gitu. Berarti situasinya di kolam melihat yang lagi ini gitu ya, fisioterapi. Ya kayak berenang gitu. Terus mereka juga ternyata berobat juga gitu, terapi ke fisio. Berarti orang tua yang memang ini beliau ini sudah tua ya. Kira-kira usianya berapa? Usianya seusia mama aku sih, 40-an gitu. Kan itu tuh sekitar ya 40-an, tapi aku nggak tahu ya mereka punya punya apa tuh namanya, anak berapa. Tapi di situ juga aku tuh mikir, mereka dikasih sehat kayak bukan sehat, dikasih cobaan yang kayak gitu, tapi suami istrinya saling support gitu loh. Aku mikirnya aduh nanti kok apa ya, rumah aku tuh nggak kayak gini ya, walaupun mereka berdua tuh alhamdulillahnya sehat gitu, ibu bapak aku, tapi nggak kayak mereka. Baik. Berarti apa yang dipikirkan tadi yang sudah Mila sebutkan gitu ya. Aku bisa sembuh nggak ya gitu, seperti itu. Perasaannya bagaimana? Sedih. Ada lagi? Terus juga ya overthinking pastinya, dipikirin gitu kayak gimana pasti. Sensasi tubuhnya? Apa ya, kayak aku nggak ngerasain apa-apa sih teh, paling juga
kayak kan kalau terlalu overthinking itu suka bikin pusing. Heeh. Tapi karena itu aku udah ngerasa ya udah ya udahlah gitu. Oke. Jadi kayak nggak terlalu bener-bener ngerasain yang bener-bener ngerasain banget Oke. gitu. Berarti nggak terlalu ini ya, sensasi tubuhnya tidak terlalu terasa waktu itu Iya. gitu ya, lebih ke pusing aja karena memang itu dipikirin saat itu gitu ya. Iya. Tindakan yang dilakukan oleh Mila? Tindakannya tuh kayak ini apa tuh? Apa ya? Kayak ngahuleng gitu tah. Oh, ngahuleng gitu Iya, ya. kayak kan berhenti dulu, mikir dulu kayak gini. Tapi setelah itu ya udahlah aku lanjut lagi berenang. Oke. Ngahuleng lebih ke mikir berlebihan aja gitu ya, karena liatin itu waktu Iya, langsung kejadian. kita diliatin depan mata. Baik. Nah, lalu hal apa nih yang Mila dapatkan melalui sticky note ini? Iya, karena melihat sticky note itu kayak apa ya? Aku tuh mengamati aja loh. Oke. Kayak ini tuh nggak ada jawabannya. Terus buat apa aku pikirin orang nggak ada jawabannya gitu loh. Kayak kalau pikirin bener-bener tuh kayak itu tuh nyari jawaban. Kayak aku tuh jadi teman gimana ya? Nah kan itu mah ya udahlah, itu mah perspektif orang-orang sana aja gitu. Aku mah nggak usah lah cari-cari jawaban itu. Dah aku mau cuma mengamati ini aja. Jadi lebih ke Mila di sini adalah sebagai pengamat. Oh iya, aku mengamati aja gitu dan gak usah dicari-cari juga jawabannya gitu ya. Oke. Bagus. Nah, sekarang kita coba ke latihan gitu ya. Sekarang nama latihan kita ya adalah metafora langit dan cuaca. Coba Mila rilekskan dulu. Boleh? Duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Seperti biasa, rilekskan. Kedua kaki menyentuh lantai dan kedua tangan berada di atas paha. Bagus. Sekarang coba tarik nafas secara perlahan. Hembuskan secara perlahan. Oke. Sekarang Mila sudah berada dalam posisi nyaman dan rileks. Ya, bagus. Mila juga sudah menutup mata. Jika memang itu dirasa jauh lebih nyaman, silahkan tutup matanya dengan lebih rileks lagi. Coba sekali lagi, tarik nafas secara perlahan melalui hidung, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Bagus sekali. Rasakan tubuh Mila mulai menjadi lebih tenang dengan setiap tarikan dan hembusan nafas. Tidak ada yang perlu Mila lakukan saat ini selain hadir dan mengikuti suara saya. Biarkan perhatian Mila tertuju pada napas yang keluar dan masuk. Jika ada pikiran yang muncul, tidak apa-apa. Mila tidak perlu mengusirnya atau melawannya. Cukup sadari keberadaannya dan perlahan arahkan kembali perhatian pada nafas. Sekarang dengan mata yang masih terpejam, bayangkan sebuah langit yang sangat luas terbentang di hadapan Mila. Langit itu begitu besar, terbuka dan tenang. Langit tersebut selalu ada, baik ketika cuaca cerah maupun ketika cuaca sedang buruk. Dalam latihan ini, bayangkan bahwa langit tersebut adalah diri Mila yang paling dalam. Di langit itu terdapat berbagai macam cuaca. Kadang matahari bersinar terang, kadang awan datang menutupi langit, kadang hujan turun, dan terkadang badai datang dengan kekuatan yang besar. Cuaca-cuaca tersebut
dapat diibaratkan sebagai pikiran, perasaan, dan pengalaman yang muncul dalam kehidupan Mila sehari-hari. Sekarang bayangkan kondisi diri Mila akhir-akhir ini sebagai sebuah cuaca. Tidak perlu memilih cuaca yang baik atau buruk. Biarkan gambaran yang paling sesuai muncul dengan sendirinya. Mungkin berupa hujan, mendung, badai, atau bahkan cuaca yang berubah-ubah. Perhatikan cuaca tersebut dengan perlahan. Lihat bagaimana bentuknya, rasakan kehadirannya, dan amati tanpa berusaha mengubah apapun. Biarkan cuaca itu hadir sebagaimana adanya. Sambil terus mengamati, sadari bahwa meskipun hujan turun, langit tetap ada. Meskipun badai datang, langit tetap ada. Hujan tidak merusak langit, dan badai tidak menghancurkan langit. Begitu pula dengan pikiran dan perasaan yang selama ini Mila alami. Mungkin ada kesedihan, kekecewaan, kecemasan, kemarahan, ketakutan, atau kebingungan. Semua itu mungkin terasa sangat kuat. Tetapi seperti cuaca, semuanya datang dan pergi. Tidak ada cuaca yang menetap selamanya. Sekarang saya ingin Mila menyadari sesuatu yang penting. Mila bukan hujan itu. Mila bukan badai itu. Mila bukan awan gelap itu. Mila bukan pikiran yang sedang muncul dan bukan pula perasaan yang sedang Mila rasakan saat ini. Mila adalah langit yang mengamati semuanya. Mila adalah ruang yang cukup luas untuk menampung semua pengalaman tersebut. Mungkin Mila pernah merasa sedih, tetapi Mila bukan kesedihan itu. Mungkin Mila pernah merasa cemas, tetapi Mila bukan kecemasan itu. Mungkin Mila pernah merasa marah, kecewa, bingung, takut, atau terluka. Tapi semua itu hanyalah pengalaman yang sedang hadir dan akan berlalu. Seperti cuaca yang bergerak di langit. Pikiran dan perasaan juga bergerak datang dan pergi. Sementara Mila tetap ada sebagai pengamat yang menyadari semuanya. Bayangkan diri Mila sebagai langit yang luas. Langit tidak perlu melawan hujan agar tetap menjadi langit. Langit tidak perlu mengusir awan agar tetap berharga. Langit hanya memberi ruang bagi semua cuaca untuk hadir dan kemudian berlalu. Begitu juga dengan diri Mila. Mila dapat memberi ruang bagi perasaan yang muncul tanpa harus memeranginya. Mila dapat memberi ruang bagi pikiran yang datang tanpa harus mempercayai semuanya. Mila dapat tetap menjadi diri Mila meskipun sedang mengalami masa-masa yang sulit. Cuaca dapat berubah setiap saat, tetapi langit tetap ada. Begitu pula dengan diri Mila. Kadang Mila sedih, kadang bahagia, kadang bingung, kadang kecewa, kadang merasa kuat, kadang merasa lelah. Tetapi Mila tetaplah diri Mila yang mampu menampung semua pengalaman tersebut tanpa kehilangan nilai dan makna dari diri Mila sendiri. Sekarang, biarkan diri Mila menikmati kesadaran ini beberapa saat.
Rasakan bahwa apapun cuaca yang sedang hadir saat ini, Mila memiliki ruang yang cukup luas untuk menampungnya. Ingatlah bahwa tidak ada hujan yang turun selamanya dan tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Semua akan berubah pada waktunya. Namun, seperti langit yang tetap ada di balik segala cuaca, diri Mila juga tetap ada di balik segala pikiran, perasaan, dan pengalaman yang datang silih berganti. Perlahan, arahkan kembali perhatian pada nafas Mila. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh. Rasakan posisi tubuh saat ini. Rasakan tempat duduk dan sadari kembali keberadaan Mila di ruangan ini. Tarik nafas dan hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dengan tenang dan hembuskan secara perlahan. Saat Mila siap, gerakkan perlahan jari-jari tangan dan kaki, kemudian buka mata secara perlahan sambil membawa pemahaman bahwa apapun cuaca yang hadir dalam hidup Mila, Mila adalah langit yang mampu menampung semuanya dengan penuh penerimaan dan kesadaran. Oke. Sudah siap diajak diskusi? Sudah. Oke, baik. Apa nih cuaca yang dipilih Mila? Dan sebutkan alasannya. Cuacanya apa saja? Boleh disebutkan? Cuacanya cerah. Cerah apa nih? Alasannya? Soalnya ya kadang aku juga banyak merasakan kebahagiaan. Tapi di situ juga ya aku ada mendungnya gitu. Oke. Soalnya ya aku juga kadang sedih gitu. Soalnya kadang suka sedih juga ya. Iya. Ada cuaca yang lain? Udah situ 2. Oke. Ada cerah dan mendung gitu ya. Lalu kemudian, apakah menurut Mila hujan dapat merusak langit? Tidak. Tidak. Oke. Lalu apakah badai dapat menghancurkan langit? Tidak juga. Tidak juga. Apa alasannya? Iya, karena ya ibaratnya ya langit tuh tetap langit gitu. Kayak ibaratnya ya itu. Terus juga kalau misalnya di apa ya, kayak itu tuh aku gitu. Nah, kan kayak iya aku juga pertemanan pasti ada gak enaknya, rumah juga ada gak enaknya, terus juga ya hubungan sama orang-orang terdekat juga ada gak enaknya. Tapi kan itu mah kayak ibaratnya kayak cuaca gitu, cuman di hari itu dan pasti nanti ada selesainya gitu masalah itu. Ya aku mah tetap diri aku kayak langit itu. Oke, baik. Segala emosi yang Mila terima itu ibaratnya cuaca yang silih berganti, dan langit itu adalah diri Mila gitu. Bagus. Lalu apa nih yang Mila dapatkan setelah mengetahui metafora langit dan cuaca ini? Ya, setelah aku mencoba barusan kayak ya itu kayak yang aku pelajarinya tuh ternyata kemarin aku tuh terlalu sibuk dengan masalahnya gitu. Tapi aku tuh nggak memperhatikan diri aku tuh yang mana. Nah, kayak ya pas dibilang kayak emosi-emosi itu kayak cuaca gitu. Dan aku mah tetaplah langit. Ya, tetap diri aku sendiri gitu. Ya, jadi yang aku pelajari, oh ya, kayak segimanapun cuacanya, aku harus tetap bisa jadi diri aku sendiri kayak langit itu yang bisa menerima dengan semua cobaan-cobaan yang muncul pada kehidupan aku. Oke, bagus. Ternyata Mila sudah memahami bahwa sebelumnya ketika masalah itu datang selalu fokus pada masalahnya tanpa menyadari pada dirinya. Ternyata ketika sudah bermetafor langit dan cuaca ini, masalah itu
adalah seperti cuaca yang datang silih berganti dan masalah itu akan selesai gitu ya. Dan Iya. ada kalanya masalah itu juga pergi. Dan diri Mila adalah tetaplah langit yang akan menjadi diri Mila yang seutuhnya gitu. Dan sedangkan Iya. masalah itu akan selesai juga gitu. Oke, bagus. Nah, sekarang kita mengeksplorasi label positif yang ada pada diri Mila. Nah, setiap orang nih biasanya memiliki berbagai penilaian terhadap diri sendiri. Nah, ada kalanya kita merasa bahwa diri kita baik, berhasil, atau mampu. Di waktu lain juga kita akan merasa gagal, tidak berharga, atau tidak cukup baik. Nah, saya ingin Mila menyebutkan beberapa label positif yang sering Mila berikan kepada diri Mila sendiri. Apa saja tuh label positifnya? Ceria, Apalagi? istimewa, Apalagi? berharga, Berharga. cantik. Oke. Udah. Oke, ini cuma ada berapa? 4, ceria, istimewa, berharga, cantik. Di situ. Udah, oke, gak apa-apa. Lalu eksplorasi label negatif nih, kebalikannya. Sekarang coba sebutkan beberapa label negatif yang sering muncul pada diri Mila atau menggambarkan tentang diri Mila. Cerewet, cerewet. Apalagi? riweuh, Apa lagi? apa ya, kayak terlalu, mungkin ya kalau misalnya ngerasa kayak kadang juga ngerasa nggak berharga. Terkadang tapi ya. Iya, terkadang gitu. Terus juga apa lagi ya? Kayak terlalu cengeng. Ada lagi? Udah, oke. Nah, lalu kemudian sekarang evaluasi label yang sudah tadi sebutkan. Apakah Mila selalu menjadi orang yang baik setiap saat? Tidak. Lalu apakah Mila selalu menjadi orang yang buruk setiap saat? Tidak juga. Oke. Nah, jika demikian, apakah satu label saja cukup untuk menggambarkan diri Mila? Tidak juga. Tidak. Nah, terakhir, apakah label-label tersebut hanyalah cara pikiran mencoba menjelaskan pengalaman Mila? Iya. Lalu, namun diri Mila ini jauh lebih luas daripada sekedar label baik atau label buruk. Nah, Mila adalah orang yang dapat mengamati semua label tersebut tanpa harus mempercayai sepenuhnya. Nih, saya ulang. Label-label tersebut itu hanyalah cara pikiran mencoba menjelaskan pengalaman diri Mila. Oke. Namun diri Mila itu sesungguhnya jauh lebih luas dari sekedar apa yang ada pada yang label Mila tadi sebutkan itu. Maupun yang baik ataupun yang buruk. Nah, Mila itu adalah orang yang dapat mengamati semua label tadi atau label yang sudah disebutkan tadi tanpa harus mempercayainya sepenuhnya. Oke. Coba kalau misalkan sudah berada dalam respon begitu, apa yang Mila pahami? Iya, benar. Kayak itu mah cuman anggapan aku doang gitu. Terus juga misalnya kalaupun emang ada orang-orang yang melabel aku kayak gitu, ya itu mah mereka gitu. Kayak mereka tuh nggak tahu aku tuh sebenarnya kayak gimana, karena yang mereka lihat cuman hanya sekedar ibaratnya kalau dalam buku mah cuman halaman pertama aja gitu. Nah, yang tahu segala-galanya itu ya cuman diri aku sendiri gitu. Kayak aku mau kayak gimana pun juga ya yang tahu diri aku sendiri. Oke.
Berarti yang Mila pahami bahwa ternyata Mila sudah menyadari bahwa itu adalah ketika ada label negatif atau apa itu adalah cuman omong dari kata orang gitu, apa yang Iya. pernah Mila alami tentang diri Mila, diri Mila itu sendiri gitu. Ternyata Mila jauh lebih dalam dari apa yang orang kira juga gitu. Lalu kemudian Mila mengibaratkan tadi orang hanya melihat di halaman satu, mungkin lebih tepatnya orang melihat cover gitu ya, Iya. ya di cover tanpa tahu isinya apa gitu ya. Nah, sekarang apa nih menurut Mila yang paling berkesan di sesi ini? Yang paling berkesan, ya aku tuh mempelajari bahwa tadi yang pas di metafora langit dan cuaca. Nah, aku tuh mempelajari bahwa iya kayak emosi-emosi yang ada pada diri aku tuh ibaratkan cuaca gitu. Yang emang kayak ya kayak ibaratnya mood gitu. Kadang tiba-tiba sedih tapi after itu ternyata ada kejadian yang menyenangkan gitu. Ya sama kayak langit juga, misalnya tiba-tiba mendung tapi sebentar lagi tuh cerah gitu. Nah, tapi kan langitnya tetap di atas dari kayak di sini langit ini cuaca panas ataupun awan-awan hujan yang kayak gitu. Nah, kayak mau gimana pun emosi aku ya aku tetap kayak langit ini gitu. Baik. Hal yang paling berkesan dari sesi ini, Mila mempelajari dan menyadari bahwa emosi yang muncul pada diri Mila ini, adalah seperti cuaca yang datang silih berganti. Mila tetaplah langit yang terus menampung segalanya dan tetap menjadi langit itu. Dan seperti diri Mila yang tetap utuh menjadi diri Mila dan emosi itu datang silih berganti dan ada bahagia, ada sedih dan itu terus bergantian gitu. Lalu kemudian apa nih yang Mila pelajari dari diri Mila sendiri? Oke, yang aku pelajari dari diri aku, ya ternyata orang-orang tuh kadang melabel aku negatif gitu. Tapi ada juga yang positif. Tapi ternyata setelah kegiatan ini, aku tuh lebih luas gitu dari itu semua dan aku benar-benar lebih berharga dari orang-orang kira gitu. Kayak aku tuh lebih apa ya? Lebih banyak kok dari diri aku yang kayak orang lain tuh mungkin ya aku tuh kadang iri gitu sama kehidupan orang, tapi kan bisa jadi orang juga iri dengan kehidupan aku. Jadi kayak aku ngerasanya oke, aku sekarang tuh harus lebih fokus ke diri aku sendiri. Oke, bagus. Jadi yang Mila pelajari bahwa orang-orang melabeli Mila positif atau negatif, ternyata memang orang tidak tahu sedalam apa diri Mila yang sesungguhnya, yang tahu hanyalah diri Mila sendiri gitu. Dan Mila sekarang sudah jauh lebih luas gitu cara berpikirnya, bahwa diri Mila itu ternyata jauh lebih berharga dari apa yang orang kira gitu ya, seperti itu. Karena ternyata Mila menyadari bahwa diri Mila jauh lebih luas dari apa yang orang pikirkan. Lalu kemudian sekarang nih, apa perbedaan antara diri Mila dengan pikiran yang muncul? Oke, kalau misalnya pikiran yang muncul itu kayak skenario yang dibuat oleh diri aku sendiri dan kayak dibikin pusing gitu sama diri aku sendiri. Tapi kalau diri aku ya diri aku, ini loh diri aku yang sepenuhnya gitu, yang kayak nggak kayak selalu benar sama yang dipikirkan oleh aku gitu. Oke. Jika pikiran yang muncul itu adalah skenario yang dibuat-buat sendiri, sedangkan diri sendiri adalah self gitu, self as contact gitu ya, diri yang sesungguhnya. Oke, bagus. Nah, lalu apa nih yang ingin Mila ingat ketika pikiran atau emosi
sulit muncul kembali setelah melakukan sesi konseling. Aduh, maaf nih, saya ulang pertanyaannya, takut tidak memahami. Takut nadanya kurang pas. Apa yang ingin Mila ingat ketika pikiran atau emosi sulit muncul kembali setelah melakukan sesi konseling? Sulit muncul kayak pikiran-pikiran negatif. Misalkan ada pikiran atau emosi yang sulit muncul kembali. Okay. Terus setelah melakukan sesi konseling, apa nih yang akan Mila ingat? Yang akan aku ingat itu kata-kata yang Teteh ucapin, pikiran hanyalah pikiran. Oke, baik. Iya, itu benar-benar bikin ingat aku banget. Terus kayak dari situ, ya kayak itu tuh skenario yang aku bikin dan gak perlulah kamu terlalu mempercayai 100% gitu. Oke, baik. Sebetulnya sebelum saya mengatakan ini, kalimat ini muncul dari Mila sendiri ya sebetulnya. Dari sesi-sesi sebelumnya juga Mila selalu mengatakan pikiran adalah pikiran. Nah, begitu ya. Oke, dan apabila pikiran atau emosi sulit itu muncul, Mila tidak akan langsung mempercayainya 100% gitu. Oke, bagus. Nah, sekarang evaluasi sesi konselingnya. Skala pemahaman diri sebagai pengamat, kira-kira Mila ada di skala berapa? Dari 0 sampai 10. Sudah bisa memahami diri sebagai pengamatnya ada di skala berapa? Alhamdulillah sih teh aku ngerti sama metode-metode ini. Aku ada di skala 8. Skala 8. Oke. Artinya Mila memahami gitu ya? Iya. Oke. Oke, bagus. Sebelum kita melanjutkan, saya bukan melanjutkan ya, maksudnya ya melanjutkan ke ini sesi selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, seperti biasa ya. Nah, di sini nanti ada jurnal harian untuk sesi 4 ya. Nanti Mila baca saja ya di sini. Jadi beberapa hari ke depan sampai kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, perhatikan pengalaman yang Mila alami setiap harinya, catat pikiran, perasaan dan pengalaman yang muncul, lalu latih diri untuk menyadari bahwa Mila adalah orang yang mengamati semua pengalaman tersebut. Oke, silahkan dibawa dan nanti kita evaluasi bersama. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau disampaikan dulu? Enggak sih teh kalau pertanyaan mah, tapi yang mau disampaikan mah aku mau ucapin terima kasih ya karena belum juga sesinya berakhir gitu, masih ada sisa 2 sesi lagi. 2 sesi lagi ya. Tapi aku udah banyak sekali ngerasain perubahan dan banyak yang apa ya, bener-bener banyak yang disadari kalau ternyata yang aku apa ya jalani akhir-akhir kemarin tuh nggak apa ya, kayak banyak gitu itu menghambatnya dari aku gitu. Tapi untuk saat ini kayak aku merasanya jauh banget lebih baik gitu. Terima kasih. Sama-sama Mila, saya juga terima kasih kembali atas ketersediaan Mila dan keterbukaan Mila dan mempercayai saya gitu. Dan saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga Mila merasa terbantu dan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya dan ada kualitas hidup yang memang sebetulnya itu diri Mila yang sesungguhnya. Baik, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.